as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Pascal Struij kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah itu. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struij, pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di Leeds United, kembali mencuri perhatian setelah disebut-sebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini datang setelah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan ketertarikannya terhadap pemain keturunan yang memiliki harga pasar sekitar 256 miliar rupiah tersebut. Pembicaraan mengenai proses naturalisasi Struij semakin santer terdengar menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia berhasil mencetak hasil gemilang dengan menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C. Pascal Struij, yang saat ini bermain sebagai bek tengah untuk Leeds United di Premier League, merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang paling dibicarakan. Lahir di Deurne, Belgia, dan besar di Belanda, Struij memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Di usia 24 tahun, ia telah menjadi salah satu pilar penting Leeds United, yang bermain di divisi teratas sepak bola Inggris. Dengan performanya yang konsisten di Premier League, Struij telah mencuri perhatian bukan hanya di Eropa, tetapi juga di Asia, terutama Indonesia. Shin Tae-yong, yang sudah beberapa kali mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, melihat Struij sebagai potensi tambahan kekuatan bagi tim nasional, terutama di lini pertahanan yang dinilai masih memerlukan peningkatan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah salah satu turnamen paling bergengsi yang tengah dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Setelah tampil impresif di fase grup C dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, tantangan semakin berat di putaran ketiga kualifikasi, di mana tim-tim yang lebih tangguh menunggu. Pascal Struij bisa menjadi solusi di lini pertahanan Indonesia, yang meski menunjukkan ketangguhan di fase sebelumnya, masih memerlukan kedalaman skuad. Kehadiran Struij, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan timnas Indonesia. Selain kemampuannya dalam bertahan, Struij juga dikenal memiliki visi bermain yang baik dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Isu naturalisasi Struij sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dengan semakin dekatnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tekanan untuk mempercepat proses tersebut semakin tinggi. Menurut sumber dalam PSSI, pembicaraan dengan pihak Struij dan pemerintah Indonesia sudah mencapai tahap yang serius. Jika semua berjalan lancar, Struij bisa segera menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Garuda di laga-laga internasional mendatang. Proses naturalisasi ini tentu akan mengikuti berbagai prosedur legal dan administrasi yang berlaku di Indonesia, termasuk persetujuan dari pihak FIFA terkait perubahan kewarganegaraan bagi pemain sepak bola profesional. Meski demikian, peluang untuk melihat Struij berseragam merah putih semakin besar, mengingat keseriusan PSSI dan Shin Tae-yong dalam merekrut talenta-talenta terbaik, termasuk dari luar negeri. Berita mengenai kemungkinan Pascal Struij membela timnas Indonesia disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang berharap kehadiran pemain keturunan ini akan membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, langkah untuk menaturalisasi Struij juga dipandang sebagai upaya nyata PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dengan semakin banyaknya pemain berdarah Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa, seperti Elkan Bagot dan Shane Patinama, potensi untuk membentuk tim nasional yang lebih kompetitif semakin terbuka. Meski demikian, proses naturalisasi pemain keturunan juga kerap menghadapi tantangan, baik dari segi administratif maupun adaptasi pemain terhadap atmosfer sepak bola Indonesia. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Struij, banyak yang optimis bahwa dirinya akan mampu beradaptasi dengan cepat dan menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Kini, fokus utama berada pada kelanjutan proses naturalisasi dan kesiapan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan Shin Tae-yong yang sudah menunjukkan tangan dinginnya dalam membangun tim, harapan untuk melihat Indonesia melaju lebih jauh di ajang internasional semakin tinggi. Apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari sejarah tersebut? Hanya waktu yang akan menjawab. Pascal Struijk, dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan timnas Indonesia akan bek berkualitas. Shin Tae-yong yang tertarik dengan pemain Leeds United ini, kini tinggal menunggu proses naturalisasinya selesai. Jika semuanya berjalan lancar, Struijk bisa segera memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026, membawa harapan baru bagi bangsa di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir buka peluang lagi. Elkan Bagot akan dipanggil, tapi harus membuka diri untuk kembali perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan penting kepada bek muda Blackpool, Elkan Bagot, agar membuka diri dan memperkuat kembali timnas Indonesia. Meski memiliki potensi besar, Elkan belum dipanggil lagi oleh pelatih Shin Tae-yong untuk membela Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Erick menegaskan bahwa kehadiran Elkan di timnas Indonesia tidak hanya soal bakat individu, tetapi lebih tentang komitmen dan keselarasan dengan visi tim. Tentu Elkan mesti membuka diri. Dia pemain berpotensi. Namun, timnas Indonesia adalah soal tim, bukan individu. Elkan harus memiliki komitmen untuk membangun timnas, ujar Erick. Sebagai seorang pemain muda yang berkarir di luar negeri, Bagot diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi yang diusung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Erick percaya bahwa jika Elkan berkomitmen untuk timnas, potensi prestasinya akan jauh lebih besar ketimbang jika ia bermain untuk tim nasional negara lain. Kesempatan untuk berprestasi itu jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Elkan perlu memikirkan nilai-nilai yang didapatkannya saat bersama timnas Indonesia, ditambah mantan Presiden Inter Milan tersebut. Sejak beberapa bulan terakhir, Elkan Bagot belum kembali masuk ke dalam skuad pilihan Shin Tae-yong. Bek berusia 21 tahun tersebut tidak dipanggil untuk pertandingan penting di babak ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain, meskipun timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia sebelumnya. Absennya Bagot dalam daftar pemain timnas Indonesia menarik perhatian banyak pihak. Namun, hingga saat ini, Shin Tae-yong belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusannya. Diduga, kebijakan tersebut muncul setelah Bagot tidak memenuhi panggilan untuk memperkuat timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 pada Mei lalu. Pada saat itu, Indonesia tengah berjuang keras dalam ajang kualifikasi dan kehadiran Bagot dinilai bisa memberikan kontribusi besar. Meski begitu, Erick Thohir menghormati keputusan Shin Tae-yong yang dikenal memiliki prinsip dan kebijakan yang keras terhadap pemain. Coach Shin memiliki prinsip dan kebijakan yang keras. Saya harus menghormati itu, kata Erick. Erick Thohir menegaskan bahwa Bagot tetap memiliki peluang besar untuk kembali ke timnas, asalkan ia bisa beradaptasi dengan gaya kepemimpinan dan visi Shin Tae-yong. Menurut Erick, komitmen adalah kunci utama bagi setiap pemain yang ingin berprestasi di timnas, dan Elkan harus memahami hal itu. Di sisi lain, Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan PSSI TV mengungkapkan harapannya agar Elkan Bagot bisa secara terbuka menjelaskan situasi yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam beberapa panggilan timnas terakhir. Memang hal ini sangat sensitif untuk dibahas, mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dia. Itu lebih masuk akal, ujar Shin Tae-yong. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu masih terbuka terhadap komunikasi dari pihak Bagot, namun juga menekankan pentingnya transparansi dan klarifikasi dari sang pemain terkait situasi yang ada. Hingga kini, Elkan belum memberikan pernyataan publik mengenai masalah tersebut. Meski absen dalam beberapa kesempatan, Bagot tetap dianggap sebagai salah satu prospek masa depan yang berharga bagi timnas Indonesia. Bek muda tersebut sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di Eropa, dan jika ia mampu menemukan kembali komitmennya untuk tim Garuda,
Bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan di lini pertahanan Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional ke depan. Dengan potensi besar yang dimilikinya dan pengalaman bermain di luar negeri, Elkan Bagot bisa menjadi pilar penting dalam perjuangan timnas menuju Piala Dunia 2026. Namun, semua itu bergantung pada komitmen dan kesediaannya untuk kembali bergabung dan membangun tim bersama rekan-rekannya. Para supporter dan pencinta sepak bola Indonesia kini berharap agar permasalahan ini bisa segera terselesaikan, dan Elkan Bagot dapat kembali memperkuat tim Garuda, mengingat betapa pentingnya kontribusi seorang pemain sekelas dirinya dalam meningkatkan performa tim di kancah internasional. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Eliano Rejders siap dinaturalisasi. Presiden Jokowi segera tanda tangani surat. Skuad Garuda bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi salah satu talenta muda berbakat keturunan Belanda, Eliano Rejders, akan segera rampung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa surat permohonan naturalisasi Rejders dijadwalkan akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari langkah penting dalam memperkuat timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober mendatang. Eliano Rejders, yang saat ini bermain untuk klub top di Eredivisie Belanda, dipandang sebagai tambahan penting bagi lini tengah timnas Indonesia. Rejders dikenal sebagai gelandang dengan visi permainan yang luar biasa, kemampuan distribusi bola yang akurat, serta stamina yang mumpuni. Dengan kualitas ini, ia diharapkan dapat menjadi pemain kunci dalam taktik pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi lawan-lawan berat di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa optimisnya bahwa kehadiran Rejders dapat membawa dampak positif bagi performa timnas Indonesia. Kami sudah melakukan langkah yang strategis, dan surat permohonan naturalisasi untuk Eliano Rejders akan ditandatangani Presiden Jokowi hari ini. Kami sangat berharap proses ini berjalan lancar, dan Rejders bisa bergabung dengan timnas sebelum laga melawan Bahrain, ujar Thohir dalam pernyataannya. Langkah naturalisasi Eliano Rejders datang di saat yang tepat bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda baru saja meraih hasil positif dengan menahan imbang dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini memberikan kepercayaan diri lebih bagi timnas yang sedang berjuang untuk mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Penampilan timnas Indonesia dalam dua pertandingan tersebut memperlihatkan soliditas tim dan determinasi tinggi. Meskipun berhadapan dengan tim-tim yang secara peringkat jauh di atas Indonesia, pasukan Shin Tae-yong mampu bertahan dengan baik dan memberikan perlawanan yang sengit. Ini menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia tidak hanya bisa bertahan dari serangan lawan, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia juga memperlihatkan perkembangan signifikan dalam taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berhasil menanamkan mentalitas pantang menyerah kepada para pemain, yang terbukti dalam dua pertandingan tersebut. Timnas Indonesia mampu mengimbangi kecepatan dan teknik permainan lawan yang lebih unggul secara individu, sebuah pencapaian yang memberikan harapan besar jelang pertandingan melawan Bahrain. Dalam menghadapi Bahrain, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan taktik jitu untuk mempertahankan momentum positif timnas. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal memiliki pendekatan taktik yang fleksibel dan seringkali mengandalkan kombinasi pertahanan solid serta serangan balik cepat. Dengan tambahan Eliano Rejders yang memiliki kemampuan mengontrol permainan di lini tengah, diharapkan Indonesia akan memiliki kreativitas lebih dalam membangun serangan. Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia sudah mempelajari permainan Bahrain dan menyiapkan skema yang tepat untuk meredam agresivitas lawan. Bahrain dikenal sebagai tim yang memiliki kekuatan fisik dan permainan cepat. Oleh karena itu, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menerapkan strategi pertahanan rapat dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dalam situasi ini, Rejders diharapkan dapat menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang, berkat kemampuan passingnya yang presisi. Setelah melihat penampilan kami melawan Arab Saudi dan Australia, saya yakin para pemain semakin memahami strategi yang kami terapkan.
Kehadiran Eliano Reijnders akan memberi kami tambahan kualitas di lini tengah, terutama dalam hal menjaga penguasaan bola dan memberikan umpan-umpan kunci, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong juga akan memanfaatkan pemain-pemain berbakat yang telah terbukti tampil apik dalam beberapa laga terakhir, seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Kecepatan dan kemampuan teknik mereka akan menjadi kunci dalam memanfaatkan celah di pertahanan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi salah satu laga paling penting bagi Indonesia di Grup C. Kemenangan akan membuka peluang yang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya dan mendekatkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Meski hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sudah menunjukkan peningkatan signifikan, kemenangan melawan Bahrain akan menjadi penegasan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus mendukung penuh segala persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kami bekerja keras untuk memastikan segala kebutuhan timnas dipenuhi, termasuk proses naturalisasi Eliano Reijnders yang sudah memasuki tahap akhir. Kehadirannya di skuad akan memberikan dimensi baru dalam permainan kami, khususnya dalam pertandingan melawan Bahrain yang sangat krusial, kata Thohir. Naturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Reijnders menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain mempercayai talenta lokal, PSSI juga berkomitmen untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tinggi, seperti di Eropa. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih kompetitif, baik di Asia maupun di dunia. Kehadiran Eliano Reijnders akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, khususnya di sektor lini tengah yang menjadi kunci dalam penguasaan permainan. Reijnders dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik, yang akan sangat membantu dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Selain itu, dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, Reijnders juga diharapkan dapat membawa ketenangan dan kepemimpinan di lapangan, sesuatu yang sangat penting dalam pertandingan bertekanan tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Jika proses naturalisasinya selesai sesuai rencana, Reijnders kemungkinan besar akan bisa diturunkan dalam laga melawan Bahrain. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menantikan debutnya dengan harapan bahwa ia dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan surat permohonan naturalisasi Eliano Reijnders yang akan segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi, langkah Indonesia dalam memperkuat timnas semakin nyata. Kehadiran Reijnders diharapkan bisa membawa kualitas tambahan yang sangat dibutuhkan di lini tengah timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda. Dengan performa yang terus meningkat dan tambahan pemain baru seperti Reijnders, timnas Indonesia siap untuk terus bertarung demi mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mes Hilgers siap dinaturalisasi, Erick Thohir ajukan perpres. Jokowi segera tanda tangani surat, skuad Garuda bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, Mes Hilgers, semakin mendekati titik final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa surat permohonan naturalisasi Hilgers akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mes Hilgers, yang saat ini bermain sebagai bek tengah di FC Twente di Liga Eredivisie Belanda, dipandang sebagai tambahan yang signifikan bagi skuad Garuda. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Hilgers diharapkan akan memperkuat lini pertahanan Indonesia yang membutuhkan stabilitas dan kekuatan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Kehadirannya dianggap dapat memberikan dampak positif dalam taktik pertahanan dan transisi permainan yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong. Erick Thohir menyatakan optimismenya terkait proses naturalisasi ini, mengingat pentingnya memperkuat timnas dalam menghadapi fase-fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026.
Surat permohonan naturalisasi Maes Hilgers akan ditandatangani Presiden Jokowi pada hari ini. Kami sangat berharap proses ini berjalan lancar sehingga Hilgers dapat segera bergabung dengan timnas dan berkontribusi langsung dalam pertandingan melawan Bahrain, ujar Thohir dalam pernyataannya. Langkah naturalisasi Hilgers ini datang pada momen yang sangat baik bagi timnas Indonesia. Setelah melalui persiapan yang matang, skuad Garuda berhasil mencatatkan hasil imbang melawan dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan kedua tim ini tidak hanya menunjukkan ketangguhan Indonesia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pemain serta publik sepak bola tanah air bahwa timnas mampu bersaing di level internasional. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Penampilan solid dan disiplin tinggi dari para pemain, ditambah dengan strategi taktik yang cermat dari pelatih Shin Tae-yong, menjadi kunci dalam menghadapi tim-tim kuat di fase grup. Meski menghadapi tekanan besar, skuad Garuda mampu mengimbangi permainan agresif lawan, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari segi kualitas permainan dan mentalitas. Dengan pertandingan krusial melawan Bahrain yang tinggal beberapa hari lagi, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi lawan yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan fisik. Shin Tae-yong, yang dikenal memiliki kemampuan taktik yang mumpuni, diyakini akan mengandalkan pertahanan yang solid, dengan memanfaatkan pemain-pemain bertalenta yang dimiliki Indonesia. Kehadiran Hilgers, jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan memberi kestabilan dalam menghadapi serangan-serangan lawan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari gaya permainan Bahrain secara detail dan yakin timnas Indonesia dapat meraih hasil positif. Kami sudah menyiapkan strategi terbaik untuk pertandingan melawan Bahrain. Para pemain dalam kondisi fisik yang baik, dan kami optimis bisa melanjutkan tren positif setelah hasil yang baik melawan Arab Saudi dan Australia, ujarnya. Selain pertahanan yang kuat, Shin Tae-yong juga akan mengandalkan kecepatan serangan balik Indonesia yang kerap kali menyulitkan lawan. Dengan pemain-pemain muda berbakat seperti Ivar Jenner dan Witan Sulaiman, Indonesia memiliki senjata untuk menyerang dengan cepat dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang menjadi sangat penting dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi ini menempatkan Indonesia di grup C bersama lawan-lawan berat, dan setiap poin menjadi sangat berharga dalam menentukan posisi akhir di klasemen grup. Meskipun hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sudah menjadi pencapaian tersendiri, kemenangan melawan Bahrain akan semakin membuka peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI mendukung penuh persiapan timnas dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi skuad. Kami ingin memastikan bahwa timnas memiliki semua yang mereka butuhkan, termasuk tambahan pemain berkualitas seperti Maes Hilgers. Kami berharap dengan adanya Hilgers, pertahanan Indonesia akan semakin kokoh dan dapat mengatasi tekanan dari lawan-lawan di kualifikasi ini, ditambah Thohir. Kehadiran Maes Hilgers di timnas Indonesia bukan hanya akan memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan sinyal bahwa PSSI serius dalam membangun skuad yang kompetitif. Hilgers merupakan bagian dari proyek jangka panjang yang dirancang untuk memastikan Indonesia bisa bersaing di level internasional, tidak hanya di Piala Dunia, tetapi juga di turnamen-turnamen besar lainnya. Dengan segera ditandatanganinya surat permohonan naturalisasi oleh Presiden Jokowi, harapan besar tertuju pada Hilgers untuk segera bergabung dengan timnas dan berkontribusi pada pertandingan-pertandingan penting. Persiapan matang yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong serta dukungan penuh dari PSSI menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, seluruh mata tertuju pada pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Timnas Indonesia, yang sedang dalam performa terbaiknya, akan berjuang keras untuk meraih kemenangan dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Maes Hilgers akan menjadi dorongan tambahan yang sangat dinantikan, terutama untuk memperkuat lini pertahanan timnas dalam menghadapi tekanan dari tim-tim kuat lainnya.
Ula Romeni resmi jadi incaran PSSI jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi menjadikan Ula Romeni sebagai incaran utama untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang asal Belanda yang saat ini bermain di klub NEC Nijmegen menjadi sorotan, mengingat timnas Indonesia sedang membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang jelang pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia mengawali babak kualifikasi dengan hasil yang kurang memuaskan, setelah hanya berhasil meraih 1 poin dari 2 laga awal di grup C. Kurangnya penyerang tajam membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol, meski lini tengah dan pertahanan bermain cukup solid. Melihat situasi ini, PSSI bergerak cepat mencari solusi, dengan Ula Romeni dianggap sebagai sosok yang mampu menjadi ujung tombak andal di lini depan. Menurut anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, PSSI sudah melakukan pendekatan serius kepada Ula Romeni untuk mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kami melihat bahwa Romeni memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan bagi timnas, terutama di sektor serangan. Namun, proses naturalisasi bukan hal yang mudah dan saat ini kami masih dalam tahap pendekatan, ungkap Arya. Meski begitu, Arya juga mengakui bahwa ajakan PSSI untuk menjadikan Romeni sebagai warga negara Indonesia, WNI, belum mendapatkan tanggapan yang positif. Sejauh ini, negosiasi dengan pihak pemain maupun klub masih berlangsung, dengan sejumlah kendala administratif dan teknis yang harus diselesaikan. Proses ini butuh waktu, terutama terkait perizinan dan juga kesepakatan dengan klub tempat Romeni bernaung. Tapi kami optimis peluang tetap terbuka, dilanjut Arya. Kehadiran Ula Romeni di skuad Garuda jelas menjadi kebutuhan mendesak. Timnas Indonesia memerlukan sosok penyerang yang tidak hanya berpengalaman di kancah Eropa, tetapi juga memiliki naluri gol tinggi untuk mengatasi masalah produktivitas yang selama ini menjadi kendala. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 di depan mata, PSSI berharap bisa membawa pemain sekelas Romeni agar timnas Indonesia lebih kompetitif di level Asia. Spekulasi mengenai kedatangan Romeni ke Indonesia semakin memanas, terutama menjelang pertandingan melawan Bahrain. Jika PSSI berhasil melobi dan memuluskan proses naturalisasi, bukan tidak mungkin Ula Romeni bisa mendarat di Indonesia pada Oktober 2024 untuk menyelesaikan proses tersebut. Meski begitu, semuanya masih bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta keputusan Romeni sendiri terkait masa depan karir internasionalnya. Pendekatan PSSI kepada pemain naturalisasi bukanlah hal baru. Beberapa pemain yang saat ini memperkuat timnas Indonesia, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, juga melalui proses naturalisasi yang panjang sebelum akhirnya menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, dengan tekanan waktu dan pentingnya babak ketiga kualifikasi, PSSI harus bergerak cepat jika ingin mengamankan jasa Romeni. Jika Ula Romeni resmi bergabung dengan timnas Indonesia, harapan besar mengiringi langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkelas internasional bisa menjadi formula sukses yang dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di zona Asia. Apalagi, Indonesia kini berada di grup yang cukup menantang bersama Bahrain, Jepang, dan Thailand. Meski tantangan berat menanti, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, terutama jika Romeni bisa didatangkan. Menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan negosiasi antara PSSI dan Ula Romeni dalam beberapa pekan ke depan. Jika berhasil, kedatangan Romeni bisa menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia dan membawa mimpi tampil di panggung dunia semakin dekat dengan kenyataan. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Semua mata akan tertuju pada bagaimana PSSI menyelesaikan proses negosiasi dengan Ula Romeni, yang bisa menjadi kunci bagi kesuksesan Indonesia di ajang internasional. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I